Kita sekarang menuju untuk tema yang dari fisik tadi ke arah landscape. Ya, tadi kan arsitektur, interior, dan landscape. Nah, ini contoh dari penataan landscape yang bisa memberi nilai tambah kepada anak didik kita. Nah, ini lubang biopori, ya. Lubang biopori. Jadi lahan anak lewat, apakah ini step atau nanti di dalam selokan, itu kita buat lubang biopori agar air hujan itu tidak semuanya mengalir ke got, dari got ke sungai, sungai ke laut. Kalau bisa lebih banyak tertahan di sini. Nah, mana-mana yang hujannya membuat agak menggenang, itu kita lebih banyak membuat lubang bioporinya. Ini alat-alat untuk pembuatan lubang biopori tersebut. Ini cara membuatnya. Lalu apa-apa saja yang bisa diisi di dalam lubang biopori? Adalah sampah dapur, tetapi bukan yang selesai dimakan ya. Jadi kalau kita mau masak sayur bayam misalnya, kan akar bawahnya tidak dipakai, daun-daun yang keluar tidak dipakai. Lalu kita letakkan, ini dari sampah dapur. Ya, ini sampahnya. Atau buka pepaya, kulitnya, nah masukkan ke lubang-lubang biopori ini, ya. Nah, jadi ini ada beberapa tempat-tempat yang bisa menjadi tempat lubang biopori. Dari sisa makanan, ini sisa cucian beras, itu juga dari dapur, itu nanti bisa difermentasi untuk keperluan tanaman kita. Karena di SDGs tadi kita zero hunger, jadi ini nanti diambil, dipanen, adalah cara panen atau memanen kompos kita, ya, memanen kompos kita. Nanti komposnya untuk pot-pot tanaman kita atau tanam-tanaman kita. Nah, ini banyak terong, ya, pupuknya dari sini kita ambil. Ini salah satu poin dari SDGs untuk zero hunger. Ada terong di sini, ada cabai, ada jeruk, ya, ada pohon kemangi. Jadi sebaiknya di pekarangan sekolah kita tanam-tanamannya pot-pot ya beberapa boleh, tapi yang mengacu kepada zero hunger kita juga tanamkan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fisik adalah interior, ya. Meja, kursi, rak, lemari dan sebagainya, juga papan board. Nah, ini juga salah satu interior yang harus disediakan di dalam sekolah, yaitu pemilahan sampah. Nah, kita membuat tong sampah ini dari bekas cat yang 25 liter. Jadi kita harus memanfaatkan apa-apa yang bisa kita olah, tidak harus selalu baru. Jadi kita bisa wasteless ya, jadi sampahnya agak berkurang. Ini tong sampah sebaiknya ditutup dan kemudian tidak tersentuh untuk anak kalau dia membuang sesuatu. Nah, ini kalau untuk makanan yang sisa bungkus saset-saset, ya, nah kita bisa injak seperti ini, itu dibuat ya dari bekas itu. Jadi anak tidak pegang dan diberikan sign, ya, tanda-tanda gambar. Ini buangnya ke sini, ini buangnya ke sini. Nah, jadi tidak 3R lagi, kita membuatnya 7R, ya. Kalau kita membeli sesuatu, kita harus berpikir ulang dulu pentingnya seperti apa. Nanti kalau sampainya pengolahannya kayak gimana? Ada reuse, ada reduce, ada refuse, ada recycle, ada repurpose dan sebagainya. Ya, ini penjelasannya untuk konsep sekolah hijau. Ya, ini juga kita dapat mencegah kebencanaan, ya, got-got tidak mampet dan sebagainya. Jadi bukan sekedar memilah sampah, tapi sampai juga kita meminimalisir terjadinya bencana karena sampah-sampah yang ada di laut, di sungai, atau di got depan rumah kita, itu saatnya hujan itu membuat salah satunya bisa banjir. Jadi setelah tadi kita fisik, landscape yang ada di biopori itu fisik ya, bagian landscape. Nah, kalau ini interior yang kita ambil contohnya dari pilah sampah barang yang harus ada di dalam sekolah, ya. Jadi
arsitekturnya kalau kolam sudah tahu ya, biasanya tidak dinding masif tertutup. Jadi kita meminimalis untuk pakai pencahayaan dengan lampu, untuk memakai alat pendingin AC. Tapi kalau kita hanya bentuk yang seperti saung, itu meminimalis pemakaian energi. Nah, jadi lingkungan sekolah itu ya sebaiknya selesai semuanya di dalam, apa sampahnya atau apa. Jadi kita membuat satu bentuk moto apa satu filosofi ya, closed loop system area. Jadi area sekolah kita itu segalanya bisa selesai di dalamnya ya. Sampah-sampah daun, lalu nanti jadi kompos, lalu air dari genteng ya, itu ada di sana recycle ya teman-teman. Itu lalu disalurkan terus pakai pipa, nanti pakai timer jam berapa dia akan nyiram. Jadi musim kering simpanan air kita saat hujan dari genteng kita yang ada kabel pipa-pipa berwarna putih itu terhubung dengan timer kita. Nanti jam-jam berapa dia akan menyiram pohon kita. Jadi tidak terlalu repot untuk menyiram dari air tampungan saat musim hujan. Demikian. Itu semua terkait dengan fisik.